Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita membuka renungan pagi kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini untuk hari yang baru dan nafas yang baru. Biarlah pagi ini kami memulai hari ini dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pernahkah saudara mendengar istilah validasi? Dalam dunia psikologi, validasi dipahami sebagai proses menerima dan mengakui pengalaman orang lain. Pada dasarnya, sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk ingin diterima dan diakui oleh orang lain. Tetapi bagaimana jika kita mencari penerimaan dan pengakuan itu dari tempat yang salah? Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita perlu memahami bahwa setiap orang berhak memiliki pandangan atau pendapat pribadi. Kita tidak dapat benar-benar mengendalikan pandangan ataupun pendapat orang lain mengenai berbagai hal, termasuk pandangan ataupun pendapat orang lain terhadap diri kita. Terkadang kita memang perlu mendengarkan pandangan atau pendapat orang lain sebagai bahan evaluasi diri. Namun, pernahkah kita menyaring apakah semua pendapat itu benar dan perlu dipertimbangkan? Terkadang tanpa kita sadari, kita melakukan berbagai upaya agar orang lain menerima kita, mengakui kita, dan berkenan kepada kita. Kita berupaya menyesuaikan diri dengan pandangan, pendapat, atau bahkan keyakinan orang-orang di sekitar kita agar kita dapat diterima, merasa diakui, atau merasa aman. Tapi apakah perasaan itu bertahan lama? Terkadang kerinduan kita untuk dapat diterima dan diakui oleh orang lain memburamkan pertimbangan kita. Ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi penyebabnya. Salah satunya trauma masa kecil atau kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan di masa lalu. Mungkin di masa anak-anak kita sering dibanding-bandingkan atau dituntut untuk mencapai prestasi tertentu, mendapatkan pengakuan atau pujian, entah itu dari orang tua, guru, atau teman. Atau mungkin kita pernah mengalami penolakan di masa lalu yang sulit kita terima atau masih membekas hingga sekarang. Sehingga kita berupaya keras agar di masa kini kita dapat diterima dan diakui oleh orang lain, supaya pengalaman buruk tersebut tidak terulang kembali. Kecenderungan berupaya untuk diakui ini semakin rumit di zaman media sosial, di mana kita dapat dengan mudah membandingkan diri dengan orang lain, membaca komentar, juga menerima reaksi suka atau dilihat oleh orang lain. Kita menjadi mudah kehilangan identitas dan cenderung mengejar pengakuan dan penerimaan, bahkan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Semakin kita mengejar semua hal itu, semakin itu menjadi rasa haus yang tidak ada habisnya. Kita terus-menerus mengejar semua pengakuan itu walaupun sifatnya hanya sementara. Di dalam Alkitab, kita mengenal salah satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Beliau adalah murid Yesus yang paling vokal, paling dominan, pemimpin para rasul di kemudian harinya. Simon Petrus melalui proses pembelajaran yang tidak mudah. Beliau beberapa kali mengalami teguran dan koreksi atas sikapnya yang berakar dari kecenderungan mencari pengakuan. Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yohanes 18 ayat 10-11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Matius 26 ayat 31-35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Salah satu titik terendah Petrus adalah ketika pada akhirnya, dia menyadari kelemahannya. Dia justru menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kecenderungannya untuk mencari pengakuan, penerimaan, rasa aman, tidak menjamin bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Jauh di dalam hatinya, dia justru lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Lukas 22 ayat 61-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus memulai percakapan yang menjadi titik pemulihan Petrus. Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, validasi yang kita cari, pengakuan ataupun penerimaan yang kita rindukan, tidak dapat kita temukan dari hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Kita tidak dapat menemukannya dari kasih yang bersyarat. Kita tidak dapat memperolehnya dari upaya kita. Pengakuan dan penerimaan yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih Tuhan Yesus. Arahkanlah hati kita untuk mengasihi Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, karena hanya di dalam Dia kita menemukan identitas kita yang sejati, yaitu seorang anak yang dikasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tuntunlah hati kami, kerinduan hati kami, agar senantiasa menyenangkan hati-Mu dan bukan dunia ini. Biarlah kami memperoleh keyakinan dan rasa aman yang hanya berasal dari percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.